Oke guys, selamat malam. Apa kabarnya semua? Di sini kita akan mulai membandingkan sebuah smartphone yang akhir ini lagi viral. Smartphone ini terkenal dari produk dari Samsung. Ya, langsung kita bandingkan antara Samsung Galaxy A52 dengan Samsung Galaxy A72. Nah, oke, kita langsung ke versi yang kedua. Di sini kita tidak menggunakan versi yang 5G karena ya di sini speknya masih umum karena 5G belum masuk ke negara kita Indonesia seperti itu. Nah, di sini secara desain itu memang sama persis dan perbedaannya cuma hanya di beberapa bagian yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, di bagian pertama perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagian desain. Dua bagian body, di mana body si Galaxy A72 itu lebih besar dan lebih lebar seperti itu. Ini lebih lebar, lebih lebar. Nah, sedangkan untuk yang Galaxy A52 itu justru lebih ringan, lebih kecil, lebih compact dibandingkan dengan Galaxy A72. Dan selain itu, di sini di GSM Arena jelasin bahwa berat mereka juga berbeda jauh, di mana ada sekitar jarak antara 20 gram, di mana Galaxy A52 itu lebih ringan dibandingkan dengan Galaxy A72 seperti itu, sekitar 14 gram seperti itu. Dan dari sini menurut saya itu sama saja semuanya. Galaxy dia punya front back door yang dilapisi dengan Gorilla Glass, layarnya dilapisi dengan Gorilla Glass atau Gorilla Glass 5, dan selebihnya itu sama. Dia sama-sama memiliki IP672 dan ya dia bisa up to 1 meter untuk 30 menit. Berarti dia bisa direndam dalam kondisi air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Nah, tadi kan kita tahu bahwa si Galaxy A72 yang lebih 6,67 inch ini itu lebih ringan, lebih berat, karena mereka memiliki desain yang lebih lebar seperti itu. Desain yang lebih panjang, lebih tinggi dibandingkan si Galaxy A52 seperti itu. Dan ini juga yang berpengaruh ke ukurannya tadi dengan beratnya gitu. Karena layar lebih lebar otomatis dia dapat yang lebih berat. Dan di sini kita tahu bahwa resolusinya ternyata konsekuensi dari menggunakan layar lebih lebar di Galaxy A72 itu akan mempengaruhi pixel pixelatnya. Jadi kayak tingkat tingkat kepadatan si pixel tadi untuk memandar seperti itu, dan itu sangat berpengaruh sekali ketika kita menggunakan, walaupun sebenarnya itu sangat tidak signifikan kalau dilihat dari secara angka, karena 407 di Galaxy A52 itu berbanding dengan 394 di Galaxy A72 seperti itu. Cuman dari hal ini pula secara teori harusnya Galaxy A52 itu lebih terang, lebih jelas seperti itu dibandingkan Galaxy A72 seperti itu. Itu secara teori kertasnya seperti itu, dan harusnya di sini pun proteksinya itu lebih sama harusnya sih seperti itu. Dan mereka otomatis sudah sama, dan ada beberapa variasi di mana Galaxy A52 di beberapa region seperti di India itu mereka memiliki RAM yang 4 GB RAM. Sedangkan di Galaxy A72 karena dia udah masuknya mid range ke flagship yang harganya hampir 5 juta ke atas gitu, semuanya itu pakai 6 GB RAM gitu. Dan untuk ROM-nya itu variatif. Nah, kemudian kita tahu juga ada perbedaan di mana modul kamera Galaxy A5 itu ternyata lebih sederhana dibandingkan Galaxy A72 seperti itu. Karena di Galaxy A72 ini mereka memiliki memiliki 4 jenis lensa
yang hanya fungsinya sebagai makro di ultrawide dan kamera utama yang wide gitu. Sedangkan di bagian Galaxy A72 dia memiliki 4 kamera juga, namun di bagian kameranya yang 8 megapiksel ini mereka itu ternyata telefoto yang dimana itu fungsinya untuk zooming si objek gitu. Nah, sedangkan yang di modul ini di bagian ini lebih ke arah ke ini nih depth sense, berarti dia tuh kedalaman otomatis dia lebih ke arah fokus jauh gitu. Dan ini telefoto itu zooming. Nah, sedangkan depth itu apa ya, dalaman bidang, berarti otomatis lebih ke arah foto makro gitu dibandingkan si Galaxy A72. Jadi secara teori harusnya Galaxy A72 itu lebih ke arah telefoto, telezoom. Jadi memotret atau mengambil gambar dalam objek yang jauh itu lebih baik gitu dibandingkan si Galaxy A52 yang lebih ke arah foto close up dekat objek yang memiliki bentuk untuk kedalaman bidang seperti foto bokeh seperti itu. Nah, di samanya itu sama semua, dia punya video yang up to 4K 30 fps, dan ini juga sama di bagian depannya. Untuk pertama kali di mid range-nya si Samsung, mereka punya 4K 30 fps di bagian depan seperti itu. Dan dia juga punya stereo, of course, yes. Dan hampir tidak ada perbedaan lagi. Dan kedua itu setelahnya itu ada bagian kapasitas baterai, dimana Galaxy A52 yang tadi atas dari konsekuensinya lebih ringan, lebih compact dibandingkan si Galaxy A72 itu memiliki kapasitas baterai yang lebih sedikit pula, itu 4500 mAh. Sedangkan di lithium ion dari si Galaxy A72 itu 5000 mAh. Dan di sini pula ditunjukkan bahwa ternyata Galaxy A52 itu pakai LiPo, lithium polymer. Harusnya long time-nya si baterai si Galaxy A52 itu dalam 3 tahun 4 tahun ke depan harus lebih bagus dibandingkan sama Lion, karena lithium polymer itu termasuk yang tahan lama dibandingkan lithium ion yang cenderungnya kurang gampang banget mengalami penurunan dari kapasitas baterai gitu. Dan ya harusnya si chargingnya tuh sama sih, cuma ini belum di spesifik betul. Dan nah, ini dia yang penting sekali untuk kita lihat sebagai negeri kita di Indonesia. Untuk yang penting adalah kapasitas SAR. SAR EU itu kapasitas di mana kesehatan. Di sini akan ditampilkan nih. Coba saya tulis dulu ya. Saya coba masuk ke bagian yang lain. Oke. Ini dia. Nah, SAR itu bagian penting yang untuk hal ini untuk mengidentifikasikan bahwa sebuah handset itu memiliki radius meter yang dapat diterima oleh si tubuh. As for standard, for wireless device employs a unit of measurement known as the specific observation rate or HER. Unfortunately, the limit set by the FCC/IC and the Council are bound over the amount, so they are not directly comparable. Tapi berbeda sebenarnya antara si Europe sama dengan Amerika. Cuman secara umum mereka tuh punya kadar SAR yang berbeda. SAR yang hampir mirip, yaitu sekitar 1,6 di SAR limit set by 1,6 weight per kilogram. Jadi inilah batas minimum kondisi paparan yang diterima oleh atau yang dikeluarkan oleh si device ke tubuh itu bagus sekali seperti itu. Dan untuk bahasan SAR ini ntar saya akan bagian yang lain, karena kita fokus di bagian si Galaxy A72 dan perbedaan antara Galaxy A72 dan Galaxy A52, di mana tadi kan minimum maksimalnya adalah 1,16 kg seperti itu. 1,61 kg. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata SAR EU-nya si Galaxy A52 itu ternyata lebih rendah, lebih tinggi dibanding Galaxy A72 untuk urusan di bagian kepalanya. Cuma anehnya di bagian body ternyata berbeda, dimana justru yang lebih tinggi itu malah paparannya terhadap tubuh kita itu adalah si bagian si Galaxy A72.
Walaupun ini berbedanya enggak beda jauh, sekitar 0,08 sekitar 12 seperti itu, maaf. Itu pengaruhnya agak signifikan, namun secara teori ini lebih baik di bagian si alas A52 tadi, karena ya tadi paparan dan sebagainya. Dan ya untuk kondisinya belum ada tabel, maka belum bisa dipanaskan. Dan dari kesimpulan ini bahwa sebenarnya Galaxy A52 itu memiliki memiliki kelebihan yang lebih dibanding Galaxy A72, walaupun secara price range itu Galaxy A52 itu lebih murah dibanding Galaxy A72, sekitar ya kalau di sini konversi ke Amazon itu 398, sedangkan kalau eBay itu 462. Berarti kan kalau dikonversi ke Indonesia itu sekitar 5 jutaan kan, 5 jutaan kalau nggak salah, 5 juta, ini 5 juta lebih lah gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Galaxy A52 itu sebenarnya buat worth it kalau buat seorang yang emang fokusnya di ke arah daily phone, daily average use, yang lebih ke arah compact, yang nggak mau berat-berat amat lah, karena beratnya cuma 189 gram. Itu termasuk untuk tahun 2021 itu termasuk yang fit and compact gitu loh, dibandingkan dengan Galaxy S2 yang 200 gram. Walaupun kita tahu bahwa iPhone 12 Pro Max aja itu 239 gram beratnya, lebih berat dibandingkan ini. Hal ini karena lebih ringan dibandingkan iPhone 12 Pro Max misalkan, itu karena ya emang mereka pakai plastik gitu loh, bukan pakai aluminium ataupun coating glass ataupun yang lain yang buat berat si handset ini, smartphone ini bertambah gitu. Nah, untuk saran dari saya sebenarnya tuh, kalau Anda emang pengen yang compact, yang lebih ke arah foto makro dan sebagainya itu, dan lebih aman secara umum untuk tubuh Anda, penggunaannya tubuh Anda bisa pakai Galaxy A52 seperti itu. Namun ketika Anda pengen yang lebih aman, lebih safe, Anda bisa lebih menggunakan Galaxy A72, di mana Galaxy A72 ini dia itu punya segala hal, di mana dia itu hampir punya telefoto yang mana telefotonya ini 1 mikrometer 3 kali optical, dan dia punya OS juga ternyata. Dia itu lebih kalau Anda foto itu lebih detail, lebih dapat detailnya seperti itu, karena dia bisa telefoto terutama yang zoom seperti itu. Nah, itu lebih ke arah situ untuk Galaxy juga itu. Dan ya ini pendapat pribadi saya, dan saya itu mikirnya bahwa pertama yang harus kita lakukan untuk memilih sebuah handphone itu adalah emang fitur. Cuman saya lebih milih ke arah using, kita mau kemana gitu. Kita mau buat apa tuh HP gitu. Yaitu kita makanya buat hanya buat fungsinya sederhana seperti itu. Keduanya emang bisa main game otomatis, itu udah nggak usah dipertanyakan. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 720G yang cukup lah untuk gaming seperti itu. Ya keduanya emang cukup sih untuk secara teori, dan ya mereka itu sebenarnya dibuat buat menantang si Xiaomi Mi 11 sama Xiaomi Mi Redmi Note 10 Pro sebenarnya, buat menantang mereka, sama Oppo Reno 5 dan Oppo Reno 5F itu sebenarnya. Oppo sama juga Xiaomi Mi Mi 10 Mi 10 sama Mi 10 Lite kalau nggak salah itu. Ya dia maksudnya arahnya ke situ nih. Dua handset Samsung yang dikeluarkan hanya beda dengan ukuran 5 dan 7 gitu. 5 yang menunjukkan adalah si ukuran handsetnya itu 5, tingginya itu 5, sedangkan yang 7 itu yang ukurannya 7 gitu. Oke, menarik sekali. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan sebagainya. Nah, sampai jumpa lagi.